Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat lapis malang yang enak banget nih. Di sini saya cara membuatnya itu sangat praktis banget, dan lapisnya pun sangat lembut dan enak banget. Teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, sekarang akan kita siapkan untuk bahan-bahannya. Untuk bahan A-nya di sini kita siapkan kuning telur. Kita siapkan juga gula pasir yang teksturnya halus ya butirannya. Lalu 2 butir putih telur. Selanjutnya untuk bahan B-nya, di sini ada tepung terigu, ada tepung maizena, ada susu bubuk, dan ada sedikit garam. Dan jangan lupa kita siapkan juga vanili. Selanjutnya kita siapkan bahan C-nya. Di sini ada mentega yang sudah saya cairkan dan ada SKM. Boleh di-skip juga ya SKM-nya. Dan untuk adonan coklat ditambahkan nanti cocoa powder seperti ini ya. Untuk cara buatnya, sekarang kita buatnya yang simpel aja ya teman-teman. Ini kita masukkan kuning telurnya semuanya seperti ini ke dalam wadah ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan putih telurnya. Kita menggunakan 2 buah putih telur aja. Lalu tambahkan gula pasirnya. Dan di sini akan kita mixer sampai dia itu benar-benar mengembang ya. Pokoknya sampai benar-benar naik dan mengembang. Kurang lebih itu 10 menitan. Tapi disesuaikan juga dengan mixer masing-masing ya teman-teman. Karena berbeda-beda untuk mixernya. Tapi kurang lebih itu dia sampai benar-benar naik seperti ini. Nah, kalau saya menggunakan mixer ini kurang lebih itu 10 menitan. Nah teman-teman, kalau sudah mengembang dan sudah naik seperti ini boleh kita matikan mixernya. Sekarang akan kita masukkan bahan-bahan selanjutnya. Nah seperti ini, teksturnya harus naik benar-benar seperti ini ya teman-teman, mengental banget. Kalau udah, kita masukkan tepung terigunya. Jangan lupa juga kita ayak dulu sebelumnya, seperti ini. Nah, jangan lupa tambahkan susu bubuknya, tambahkan sedikit garam, tambahkan tepung maizena, lalu tambahkan vanili. Kita masukkan secukupnya, lalu di sini kita ayak-ayak supaya nanti tepungnya itu halus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah, di sini saya menggunakan mixer aja, tapi sebentar aja, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Jadi untuk menyatukan tepungnya aja. Teman-teman boleh juga menggunakan spatula ya, seperti itu. Selanjutnya ini ada mentega dan kita masukkan dengan SKM-nya, seperti ini. Nah kalau udah, ini kita larutkan dulu ya, SKM dan susunya dengan mentega. Kita aduk-aduk rata. Lalu kita masukkan ke dalam mixer seperti ini. Nah teman-teman boleh juga menggunakan spatula ya tanpa menggunakan mixer. Kalau saya pengen lebih cepat aja seperti ini, tapi hasilnya itu nggak masalah. Tapi jangan lama-lama. Kalau kelamaan akan masalah ya teman-teman. Jadi cuma sekedarnya aja, hanya untuk menyatukan tepung terigunya dan menteganya. Seperti itu. Jangan lama-lama ya. Nah kalau udah kayak gini, ini boleh lagi kita ratakan supaya tidak mengendap di bawah ya menteganya. Karena kalau menteganya mengendap di bawah, nanti teksturnya itu akan bantet di bawah. Tapi di atasnya mengembang. Jadi nanti nggak enak dan gagal. Nah kalau udah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan loyangnya. Di sini saya alaskan dengan baking paper. Dan ukuran loyang itu 20 cm yang saya pakai. Boleh sampai 22 cm. Jadi ukurannya itu 20 sampai 22 cm ya. Seperti itu. Dan ini kita masukkan semua adonan yang kuningnya.
Jangan lupa kita hentak-hentakan kayak gini. Lalu setelah itu kita oven dengan oven yang sudah kita panaskan ya terlebih dahulu. Apinya itu 170 derajat Celcius, api atas bawah. Kita masak kurang lebih itu 30-40 menit atau sampai matang. Sesuaikan juga dengan teman-teman yang punya oven di rumah ya. Seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, udah jadi kayak gini yang adonan kuningnya nih. Ini selagi masih panas, dia kan agak melendung ya di atasnya, seperti itu. Jadi kita balikan. Jadi dia teksturnya itu jadi rata ya. Jadi kita seperti ini tuh. Kita tindihkan kayak gini. Dan ini biarin aja kita tutup sampai dia itu benar-benar dingin. Nah, teman-teman tuh. Nah, di sini saya sudah membuat yang coklatnya. Nih seperti ini. Caranya sama, cuman menambahkan coklat aja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi coklat powdernya ditambahkan bersama tepung terigu tadi. Nah, udah jadi kayak gini. Jadi ini yang coklatnya juga udah jadi. Tuh seperti ini. Dan jangan lupa kita buang atasnya. Supaya nanti pada waktu kita nempelkan, dia itu tidak mudah lepas. Jadi kita buang juga atasnya. Atau kulit-kulitnya ya seperti ini. Bisa kita potong pakai pisau sampai dia itu rata. Nah, kayak gini. Selanjutnya yang kuningnya. Yang kuningnya juga udah dingin seperti ini. Lalu kita balikan, juga kita akan buang kulit atasnya kayak gini ya. Nah, kita buang supaya nanti dia itu mudah kita tempelkan. Dan hasil cake-nya pun jadi cantik. Nah, teman-teman kayak gini. Kalau udah bersih, sekarang boleh kita kasih selainya ya. Atau topping selainya seperti itu. Nah, ini udah ada 2 lapisan coklat dan lapisan kuning. Kita gunakan selai apa aja sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya menggunakan selai stroberi. Tapi ingat teman-teman, selainya itu harus halus ya. Jadi kalau selainya agak kasar, nanti dia susah nempelnya. Boleh kita blender dulu sampai dia itu teksturnya halus ya, kayak gini. Dan ini kita oleskan juga selainya jangan terlalu banyak, karena nanti kalau kebanyakan dia akan mudah lepas ya teman-teman. Seperti itu aja tipnya. Kita oleskan sampai rata, sampai ke pinggir-pinggirnya kayak gini. Nah, kalau udah, boleh kita tempelkan untuk lapisan yang kuningnya. Kita tempelkan kayak gini. Nah, ini bentuknya masih sedikit agak besar di bawahnya. Pokoknya kita ratakan aja. Lalu kita masukkan lagi ke dalam loyang. Supaya lebih aman, dia tidak tergeser-geser. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita tutup di atasnya dengan menggunakan serbet. Ya, kayak gini. Dan kita timpa atau kita tindih dengan benda berat kayak gini. Dan ini kita dinginkan sampai benar-benar dingin, kurang lebih itu 4 jam. Nah, kalau udah dingin dan kira-kira sudah nempel, pokoknya harus sampai benar-benar nempel ya teman-teman. Baru boleh kita keluarkan dari loyangnya dan kita potong-potong. Hasilnya kayak gini teman-teman, tuh lihat cantik ya. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera aja. Simple aja sih ya motongnya kayak gitu. Dan ini hasilnya teman-teman, cantik banget ya. Lapis malang, bikinnya juga praktis banget. Dan rasanya pun enak banget. Nah, sekarang kita akan potong-potong nih. Biar cantik, kita potong-potongnya kayak gini aja yang standar ya. Nah, kayak gini, dan ini hasil yang sudah saya potong-potong. Jadi pinggirnya juga udah saya potong, jadi lebih rapih ya teman-teman, kayak gini. Nah, untuk dari tekstur lapisnya, ini tuh sangat lembut dan enak banget. Pokoknya teman-teman pada waktu mixernya itu harus bener-bener bagus ya. Supaya hasilnya itu tidak bantet. Dan untuk pemasukan menteganya juga pun itu poin banget. Harus bener-bener rata. Supaya dia itu tidak bantet. Tuh teman-teman, hasilnya kayak gini. Dia sangat lembut banget dan rasanya sangat enak banget. Selamat mencoba di rumah.
Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.